Baik Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah penutup, di sini saya akan memberikan beberapa poin sanggahan dan beberapa poin argumentasi dalam pidato saya, yaitu mengenai mosi kita pada kali ini. Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Baik Dewan Juri yang terhormat, jadi banyak sekali faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Jadi tidak hanya dari sisi bahwa prodilah yang menjadi satu-satunya faktor utama tingginya keterserapan tenaga kerja. Nah, untuk anggapan ini Dewan Juri terhormat, kami setuju. Tetapi tidak dipungkiri bahwa fasilitas yang memadai yang disediakan oleh prodi-prodi ini sangat membantu keterserapan mahasiswanya kelak di dunia kerja. Karena mereka telah dibekali dengan skill, pemahaman, pengalaman yang terus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberi sanggahan kepada pembicara kedua tim oposisi, di mana mereka mengatakan bahwa SDM dan STA dari prodi yang kurang populer akan bermasalah jika tidak mendapatkan income yang banyak karena jumlah peminatnya yang sedikit. Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan hal ini keliru karena pada dasarnya income yang akan masuk ke bagian pusat perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi inilah yang akan mensubsidikan ke prodi-prodi yang membutuhkan, sehingga secara operasional prodi yang tidak populer atau prodi-prodi yang keterserapan kerjanya rendah pun akan tetap bisa bertahan walaupun peminatnya sedikit, seperti jurusan filsafat dan syariah. Dewan Juri yang terhormat. Lalu anggapan oposisi yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh berfokus pada pekerjaan masa sekarang tetapi harus mempersiapkan untuk pekerjaan di masa depan. Nah, hal ini Dewan Juri terhormat sudah sesuai dengan tujuan pemerintah memberikan subsidi yang lebih kepada prodi tertentu, misalnya dalam bidang kesehatan atau teknik, karena melihat kebutuhan di masa yang akan datang. Dewan Juri yang terhormat, pembicara oposisi juga membuat pernyataan yang tidak konsisten yang mengatakan bahwa sistem akademik tidak semata-mata hanya tergantung dari income. Padahal Dewan Juri terhormat, di awal mereka sudah mengatakan bahwa income ini berpengaruh pada kualitas SDM dan SDA di prodi-prodi yang kurang populer. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kembali saya akan menjelaskan lagi mengenai arti kata proporsional. Proporsional berarti sesuai dengan porsi, sebanding, seimbang, ataupun berimbang. Nah, yang dimaksud dengan pemberian subsidi secara proporsional adalah bukan berarti kita memberikan jumlah subsidi yang sama untuk semua prodi-prodi di Indonesia, tetapi berdasarkan pada kebutuhannya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju dengan mosi tersebut bahwa pemerintah seharusnya memberikan subsidi secara adil dengan artian lebih mengutamakan prodi-prodi yang lulusannya memiliki tingkat keterserapan yang tinggi di dunia kerja. Contohnya kita bisa ambil Indonesia sekarang ini sedang berusaha meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan juga teknologi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kenapa di Indonesia keterserapan lulusan-lulusan dari bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi ini lebih tinggi? Karena pada dasarnya Indonesia masih tertinggal dalam ketiga bidang tersebut. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, untuk menjadi negara maju di Indonesia harus meningkatkan ketiga bidang tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya tim pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara kedua pada mosi kali ini ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi. Antara lain yang pertama, subsidi. Pada masa ke masa peningkatan peserta didik baru semakin meningkat. Setiap tahunnya, tak terkecuali perguruan tinggi swasta yang berkesinambungan dengan satu program studi saja yang ada. Provinsi yang ada dari setiap perguruan tinggi memiliki kota yang sudah tertera pada setiap kurikulumnya, dan itu sudah sangat jelas sekali. Dewan Juri yang terhormat, apa yang dikatakan pada tim oposisi pembicara pertama bahwa subsidi diperuntukkan kepada yang tidak memiliki kapasitas yang cukup atau sumber daya yang cukup, hal ini bagi saya kurang tepat.
Kenapa? Pasalnya berbagai regulasi yang telah diterima, mulai dari lapangan pekerjaan bagi siapa saja, serta mereka yang berkesempatan untuk menduduki ketenagakerjaan, mengukur segala hal yang berkembang dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Hal itu sangat jelas dan keterserapan lulusan mereka di dunia pekerjaan. Poin yang kedua, mengenai program studi. Dari setiap universitas-universitas yang ada yang memiliki manajemen operasional dengan pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya yang ada, menerapkan berbagai aspek keterkaitan peraturan Ban PT Nomor 5 Tahun 2020. Dengan ini, upaya peningkatan program-program studi yang populer dapat diminati dan ditanggulangi dengan adanya penerapan lulusan yang dibutuhkan di dunia pekerjaan nantinya. Yang ketiga, anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan juga telah ditetapkan dan sudah dikerahkan untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan yang sudah berjalan, seperti penyediaan bantuan operasional perguruan tinggi yang ada dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin melalui PIP dan KIP. Sehingga skill dan komponen-komponen yang memiliki dapat diterapkan dan tercapai dengan daya pembawaan anggaran ke setiap universitas-universitas. Hal ini menguntungkan serta memberikan manfaat setiap perguruan tinggi dapat menciptakan lulusan-lulusan yang terbaik dan mampu bersaing di dunia pekerjaan. Dewan juri yang terhormat. Kemudian ada dua poin argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perihal mengenai keterterapan di dunia pekerjaan. Hal ini bukan menjadi kekeliruan kita. Dalam upaya keterbukaan, tim pemerintah telah menyediakan beberapa statement yang sudah sangat jelas bagi tupoksinya, terutama dengan aspek dari segi industri. Saat ini program-program studi yang di mana di universitas telah menerima jumlah kuota yang terbilang cukup besar dengan kekeliruan undang-undang lapangan kerja yang menjanjikan lulusan-lulusan yang terbaik dapat menerima pekerjaan yang sesuai dengan bagian-bagiannya. Tak terkecuali dengan lulusan-lulusan yang tidak terpopuler, maka juga dapat bersaing dengan kehadiran undang-undang cipta lapangan kerja tersebut umum dalam mendapatkan pekerjaan yang layak secara proporsional. Yang kedua, dengan adanya proporsi tersebut, outcome yang diterima adalah dampak, manfaat, dan kemampuan perubahan dari sebuah pelayanan suatu program. Bahkan program studi hal tersebut, lulusan-lulusan yang dikatakan tidak populer itu dapat berkesinambung dalam relevan bermutu dan bersaing yang sangat kuat di dunia pekerjaan nantinya. Sehingga beberapa jangka yang telah diterima output dalam jangka pendek diterima dapat dirasakan, sehingga outcome dapat diterapkan sesuai hasil yang dimiliki. Dengan ini membuka peluang-peluang bagi mereka yang memiliki program-program yang tidak populer tersebut. Dewan juri yang terhormat. Itulah sebabnya kami dapat menyimpulkan justifikasi yang telah kami lakukan, kami telah rancang dan kami telah diskusikan dengan Kongres dana APBN yang telah ditetapkan, yang diperlibatkan dengan adanya peraturan baru tentang mengenai perguruan tinggi swasta yang menerima anggaran APBD pada tahun 2020, serta dana darurat pandemi COVID-19 yang dialokasikan terjadi di pemerintah pada saat ini. Bantuan dari berbagai program-program unggulan yang ada dengan bantuan pemerintah juga dapat diterima dari setiap universitas-universitas yang ada, seperti uang kuliah tunggal dan sebagainya. Namun, alokasi dana yang telah lebih membutuhkan dapat diambil alihkan, tak terkecuali bagi kita tim kesehatan yang sangat membutuhkan di dunia medis. Dengan ini, untuk meminimalisirkan perhatian yang secara proporsional dapat tercapai dan terarah, sebagaimana tupoksi dari program-program studi di universitas terhadap perkembangan tersebut, sehingga kami pastikan dapat memberikan arti, nalar, dan efektivitas yang ada dapat diminimalisir dengan baik. Sekian dan terima kasih.